Kami mendapatkan total itu, dari KPU Pusat mendapatkan sekitar 40 dokumen. Menyangkut berkas, Pilpres tahun 2014 dan 2019. Kemudian kami, dapat dari KPU Solo itu 37 berkas. Untuk wali kota, calon wali kota 2005 dan 2010. Mereka memberikan lebih dari yang kami minta. Ditulis oleh Jokowi bahwa dia alumni UGM Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Tetapi di dokumen yang kami dapatkan, jurusan itu tidak ada. Kita dapatkan dari Universitas Leiden. Ada di Universitas Leiden, tapi buku itu nggak ada di UGM. Itu jelas bahwa cuma hanya ada 3 jurusan, yaitu jurusan Ekonomi Perusahaan Hutan, Teknologi Kehutanan, dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Pertanyaannya, Jokowi selama ini ngarang teknologi kayu dari mana? Daftar ulang Jokowi itu daftar ulang untuk D3 kehutanan. Jelas itu 2 kali ada 2 dokumen, jelas-jelas daftar ulangnya D3. Kita punya data otentik dari ijazah. Ijazah Jokowi SMPP, bukan SMA 6. Riwayat hidup yang kami dapatkan itu tanggal tahun 2010. Di situ Jokowi sendiri yang menuliskan bahwa dia alumni SD ini, SMP ini, dan SMA 6. Bukan SMPP ya, seperti tertulis di ijazahnya. Apa maksudnya? Kami dapat salinan ijazah yang betul-betul itu tahu, oh memang kemarin ditutup itu karena salah satunya ingin menyembunyikan tidak adanya tanggal stempel itu. Legalisasinya tanpa ada stempel tanggal berapa legalisasi itu dilakukan. Di 2 periode, 2014 dan 2019. Pertandingan Liga mengungkap kontroversi ijazah Jokowi. Itu ada 5 pertandingan yang harus kami jalankan. Nah, kita sudah ada 4 pertandingan dan semuanya menang. Jadi 4-0. Tinggal 1 dengan Kepolisian Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, sebagaimana kita ketahui bersama, Komisi Informasi Pusat atau KIP mengabulkan sebagian besar permintaan dari bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, sebuah kelompok yang intent untuk menyerukan agar persoalan ini transparan. Persoalan apa? Sebagaimana kita tahu adalah persoalan yang melingkup ijazah Pak Jokowi. Ada sebuah misteri apakah ijazah ini palsu atau justru sebagaimana diklaim oleh UGM, ijazah yang dikeluarkan itu benar-benar asli. Untuk membuka semua itu dan untuk melihat apakah apa saja yang akan menjadi konsekuensi dari kemenangan Bonjowi di KIP ini, maka pada Madilog kali ini kami hantarkan kepada sobat semua Mas Lukas Suwarso. Sebagaimana kita ketahui beliau adalah seorang aktivis yang dulunya adalah seorang jurnalis dan ketua AJI di masa-masa awal. Terima kasih Mas Lukas. Kembali entah untuk kesekian kalinya kita bertemu. Ketiga ini kan. Ketiga. Oke. Sebetulnya apa sih atau bagaimana kemudian Bonjowi memaknai dalam tanda petik kemenangan ini? Ya, ini baru kalau gini, secara retorik ya. Ini pertandingan Liga mengungkap kontroversi ijazah Jokowi, teka-teki. Itu ada 5 pertandingan yang harus kami jalankan. Nah, kita sudah ada 4 pertandingan dan semuanya menang. Jadi 4-0. Tinggal 1 dengan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, itu belum, pertandingannya mungkin sebulan lagi. Jadi kita sudah memenangkan berdasarkan keputusan Komisi Informasi Pusat melawan KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan UGM. Satu lagi kepolisian. Karena di kepolisian kalau kita ingat, dulu kan gugatan kami sempat ditolak di putusan selah karena teknis administrasi, karena 2 hari lebih cepat
jadwalnya. Setelah kami mengajukan informasi ke kepolisian, seharusnya kami nunggu sebulan, 30 hari. Tapi karena kan kadang ada perlindungan hari libur dan sebagainya, kami mengajukan 28 hari sebelum ketentuan bisa menggugat ke Komisi Informasi. Kecepatan 2 hari. Dan waktu itu semua geger, wah dikalahkan. Bukan, itu hanya administrasi. Jadi kita sudah ajukan lagi 2 bulan lalu. Dan ini tinggal proses jadwal dari Komisi Informasi Pusat kapan kita akan bersidang melawan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi waktu itu dikalahkan apa? Dikalahkan antusiasme? Dikalahkan administrasi saja. Rupanya administrasinya KIP, Komisi Informasi Pusat itu sangat persis ya, sangat eksak. Oh ini kurang 2 hari, makanya digugurkan gitu. Nah sekarang, tapi kan secara administratif hebat. Tapi menurut saya yang lebih hebat lagi adalah KIP memenangkan semua gugatan kami. Yang tadi Anda sebutkan mengabulkan sebagian itu, ya memang ada beberapa info-info pribadi yang tidak dikabulkan. Misalnya info-info pribadi itu seperti nomor NPWP, kemudian catatan kesehatan gitu, yang memang sebenarnya tidak diperlukan juga. Tapi itu bagian dari berkas pencalonan presiden. Jadi yang terbaru ini kan kami mendapatkan berkas-berkas yang kami menangkan itu yang semula dalam persidangan yang cukup alot, 6 persidangan dengan KPU ya, selama berjalan 3-4 bulan proses persidangan itu sejak bulan September dan divonis bulan lalu kan, itu alot. Jadi kalau Anda mengikuti kan selalu menjadi liputan media ya. Awal-awalnya menarik karena misalnya yang dengan UGM itu majelis komisionernya mencecar UGM yang tidak prudent gitu. Nah, kemudian mencecar KPU juga. Jadi banyak kelemahan-kelemahan yang ditunjukkan di persidangan itu. Dan akhirnya ya setelah 4 bulan persidangan ini, 4-5 bulan ini kita sudah mendapatkan hasil dan kita sudah mendapatkan dokumen-dokumen yang kita perlukan dari KPU Pusat dan KPU Solo minggu lalu. Jadi masih fresh kalau makanan tuh masih segar lah. Ya, fresh from oven lah. Fresh from oven ya. Ini jadi bisa dikatakan bahwa sebetulnya hampir sebagian besar permintaan itu dikabulkan. Ya, hampir sebagian besar ya. Cuma KPU Pusat beda dengan KPU Solo, tidak mau memberikan ijazah-ijazah SD, SMP, SMA. Tapi oke lah, karena Solo memberikan kepada kami. Nggak masalah ya. Solo kayaknya melakukan pertobatan. Karena waktu persidangan KPU Solo itu yang paling bandel. Kalau istilah saya menganalogikan perilaku anak-anak ya. KPU Solo itu paling melawan, tidak ingin membuka sampai detik persidangan terakhir itu. Sebelum keputusan sesudah mediasi, mereka masih menganggap salinan ijazah Jokowi itu dikecualikan, tidak boleh dibuka. Sama seperti UGM dan yang lain-lain. Sementara KPU Pusat dan KPU DKI sejak awal mau memberikan salinan ijazah sejak kami minta sebelum disidang, sebelum gugatan kami disidang di KIP. Meskipun salinan ijazah yang disensor. Nah, sekarang kami mendapatkan salinan ijazah yang tanpa sensor. Ya. Mengapa KPU Solo balik badan dengan sangat kooperatif dari awalnya begitu tidak kooperatif? Apa? Ya kira-kira? Mungkin mereka merasa ya udah dikalahkan mau gimana lagi, kooperatif saja, nggak ada salahnya juga. Mereka ingin mempertahankan sesuatu yang mereka anggap benar, yaitu melindungi data pribadi pejabat publik, ya walaupun jelas-jelas di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kalau pejabat publik itu sebenarnya relatif sudah tidak ada rahasia lagi. Hampir semua dokumennya itu terbuka, kecuali menyangkut yang sangat personal ya, tadi seperti yang saya sebut tadi ya, NPWP, daftar kekayaan rinciannya maksudnya, kesehatan, misalnya apakah kolesterolnya berapa dan sebagainya. Tapi kita dapat surat pengesahan kesehatan itu ada salinan besarnya kesimpulannya gitu, termasuk kekayaan itu. Nah, yang menarik kan kami mendapatkan total itu dari KPU Pusat mendapatkan sekitar 40 dokumen.
menyangkut berkas Pilpres tahun 2014 dan 2019. Berarti dua periode ya? Dua periode. Kemudian kami dapat dari KPU Solo itu 37 berkas untuk wali kota calon wali kota 2005 dan 2010. Jadi lebih kurang. Jadi berkas-berkas yang kalau mau saya jelaskan, berkas-berkas calon dan pencalonan itu total ada 20 lah lebih kurang. Jadi tergantung cara kita menghitungnya, apakah satu berkas itu bisa dihitung dua atau satu berkas. Nah, intinya jadi 20 berkas menurut peraturan KPU. Jadi ada dua kategori berkas itu, yaitu syarat calon. Jadi calon itu tentang hal-hal personal si calon, menyangkut pendidikan, pernyataan loyalitas ke negara, integritas dan sebagainya, termasuk bayar pajak dan sebagainya, itu menyangkut syarat calon personal. Yang kemudian itu ada sekitar 13 berkasnya. Kemudian ada syarat pencalonan, yang juga melibatkan pihak-pihak lain yang mencalonkan. Misalnya parpol yang mencalonkan capres atau cawapres itu, dan ada dokumen-dokumen lain. Jadi dukungan parpol dan sebagainya. Kira-kira itu jadi total memang more or less 20 dokumen. Jadi makanya dua periode Pilpres, 2 periode pemilihan wali kota, mestinya kita dapat 80 berkas dokumen. Ini baru 77 ya? Baru 77. Ada 3 yang tetap akan kita kejar nanti. Apa itu? Ya beberapa hal kayak yang di rincian kesehatan gitu, dan beberapa hal-hal yang mungkin kalaupun tidak juga nggak masalah, tapi kami tetap ingin kejar lah. Yang paling utama ijazah asli. Apakah ada di antara 77 dokumen yang sudah ada? Salinannya. Dan kontroversi yang selama ini ramai kan di persidangan karena itu akhirnya terungkap semua. Kontroversinya yang paling jelas adalah ijazah yang kita pertanyakan kenapa disensor waktu itu kan, versi yang yaitu legalisasinya tanpa ada stempel tanggal berapa legalisasi itu dilakukan di 2 periode 2014 dan 2019. Jadi akhirnya kami dapat salinan ijazah yang betul-betul itu tahu, oh memang kemarin ditutup itu karena salah satunya ingin menyembunyikan tidak adanya tanggal stempel itu kan. Dan tidak lazim karena salinan ijazah dilegalisasi kan harus ada tanggal kapan itu dilegalisasi. Dan kemudian juga warnanya yang memang kenapa yang satu warna biru yang lain warna merah, beda periode. Nah itu nanti harus akan kita tunggu dari UGM dulu. Bagaimana respon UGM dan dokumen yang bisa disediakan UGM, misalnya oh ya memang waktu itu tidak dikasih tanggal waktu kami ngecap karena tintanya habis misalnya, atau karena kelupaan atau apapun lah ceritanya. Dan itu belum ada ya? Nah itu. Mas, apakah salinan yang diterima oleh Bon Jovi ini sama dengan salinan yang beredar di berbagai medsos yang kemudian digunakan oleh Suryo? Jadi ijazah yang sama yang disebarkan awal-awal tahun lalu, Maret tahun lalu oleh siapa itu? Sandi itu ya? Ya. Dan kemudian juga di siapa itu relawan Jokowi berkali-kali dalam perdebatan di TV. Jadi sejauh ini memang ijazah yang itu identik itu yang diperdebatkan. Tapi kan kita belum tahu, siapa tahu nanti UGM mengeluarkan ijazah versi lain. Bisa aja kan? Kita tunggu saja. Tapi sih menurut saya kayaknya ijazah itulah. Dan dari salinan ijazah yang tanpa disensori, memang kami melihat memang ada sejumlah kejanggalan yang disampaikan. Beberapa teman yang menguji secara forensik itu memang kelihatan. Misalnya ginilah, apa yang disebut logo UGM-nya itu di ijazah Jokowi kenapa lebih mencolok ketimbang, jadi hampir kita tidak bisa membaca nama Jokowi, tanggal kelahirannya karena logo ketutup logo itu. Sementara kami punya perbandingan ijazah UGM yang lain yang kita baca jelas logonya itu di background. Iya. Nah, tapi kami belum bisa mengambil kesimpulan ya, karena itu toh yang kami dapat salinan. Ya, betul, jadi bisa saja fotokopinya dan sebagainya. Nah, tapi gini ya, yang ingin saya tekankan
berkas-berkas 47 berkas dokumen yang kami dapat dari KPU Pusat dan KPU Solo itu bersifat sekunder untuk mengungkap atau membongkar ijazah Jokowi. Masih sekunder ya, karena kan yang primernya, yang primernya menunggu dari UGM. iya, iya. Dan kita juga masih menunggu dari KPU DKI ya. KPU DKI minggu depan sepertinya akan menyatakan. Apa yang ditunggu dari KPU DKI? Ya sama lah, sekitar 20 berkas juga, tapi menurut saya tidak akan ada beda jauh dengan yang kami terima dari KPU Pusat dan KPU Solo. Kalau dari cerita, mungkin cerita yang beredar pada saat persidangan di KIP itu, sebetulnya ijazah asli ini siapa yang sedang memegang? Kan Jokowi mengatakan dipegang oleh polisi dan lain sebagainya lah. Banyak ya ada dua versi memang, dan itu kita perdebatkan kan. Kalau menurut UGM itu di tangan kepolisian, sudah diserahkan polisi sejak kasus ini ramai lah, sejak Jokowi melaporkan beberapa orang ini sebagai tersangka itu yang. Jadi tapi versi anehnya itu versi UGM ya, yang sudah diserahkan ke polisi juga bilang begitu. Ada di berkas-berkas kami, berkas yang untuk mengusut kasus ini. Tapi kan Jokowi sempat kelupaan ketika ada rombongan relawan dia berkunjung. Seingat saya itu kunjungan relawan Projo deh. Dan diperlihatkan si siapa? Muni, ketua Projo waktu itu dengan meyakinkan diri bilang, "Oh, saya sudah melihat, itu asli." Loh, kan yang mereka lupa, bukannya ijazahnya ada di kepolisian, disita untuk barang bukti, kok bisa dipinjamkan lagi ke Jokowi hanya untuk ditunjukkan ke Projo. Nah, inkonsistensi itulah yang kenapa dengan model cara penelitian ilmiah ala Bon Jovi ini akan terungkap inkonsistensi, kepalsuan itu. Mengapa saya yakin itu, Mas Lukas? Ya karena kan yang saya sebut ada 77. Ya. Kan kalau ada manipulasi, ada upaya melakukan otak-atik dan sebagainya, akan ketahuan inkonsistensinya. Bayangkan dari tahun 2005 loh, sejak wali kota hingga tahun 2019. Jadi ya itu metode ilmiahnya di situ. Makanya maaf saya sejak awal mengatakan di forum ini saya tidak akan buka banyak hal semuanya. Saya akan bocorkan dikit-dikit, tapi hal-hal yang sangat prinsipil kita hold dulu sampai kita dapat dari UGM, bahkan nanti dari kepolisian, sehingga kita bisa menemukan gambaran besarnya, gambaran lengkapnya. Tapi adalah yang akan saya buka spoiler kecil-kecil. Nanti silakan, kalau saya lupa bertanya silakan buka langsung. Tapi saya ada satu hal yang ingin saya pertegas. Jadi yang ditunggu betul dari UGM ini adalah ijazah primer asli Jokowi atau apa? Salah satunya. Tapi feeling saya sih itu sudah kami dapat dari KPU kan. Yang ingin kami dapatkan dari UGM itu yang UGM tidak mau memberikan sampai gugatan kami ajukan. Kartu KRS, kartu KHS, SOP, ada 20 jenis berkas dokumen yang kami minta. Apa tuh, Mas, 20? Bukan banyak. KKN juga? Ya, KKN dan sebagainya, laporan KKN, KRS, KHS, dan banyak hal yang untuk mendukung apakah memang ada proses yang benar UGM mengeluarkan ijazah Jokowi. Itu. Jadi kalau ijazahnya nggak ketemu, nggak ada, kan dari ini kan ketahuan. Nanti saya cerita soal kesimpulan berbasis data yang ada ini. Jadi intinya sebelum dilanjutkan saya ingin mengapresiasi lah KPU ini di luar dugaan sangat kooperatif ya. Mereka memberikan sebenarnya mereka memberikan lebih dari yang kami minta sebenarnya. Karena total yang kami minta itu di KPU kan 8 jenis berkas ya. Jadi jumlahnya mungkin nggak sampai 20, tapi malah diberikan semua. 20 kali 2 bahkan. Iya. Mas, kalau KPU seperti tadi Mas Lukas katakan sangat kooperatif, kalau track record UGM selama ini sepanjang riset saya yang tidak terlalu menjelimet juga, itu kan banyak sekali ya UGM tidak kooperatif pada beberapa sidang-sidang seperti ini. Ya, lucunya beberapa minggu lalu, 2-3 minggu lalu tuh ada seorang nelpon saya
dia dulu pernah menggugat UGM urusan informasi juga, dan menang dia. Tapi UGM tidak mau menyerahkan, dan akhirnya harus digugat juga di Pengadilan Negeri, PT UN. Jadi track record UGM untuk tidak terbuka, tidak kooperatif itu sudah dikenal, sudah melegenda lah di kalangan para pencari keterbukaan informasi. Nah, nanti makanya kita sudah siap plan A, plan B kan. Kalau tanggal deadline-nya itu mestinya sekitar tanggal 12 April, mestinya UGM sudah harus mengontak kami, entah kami mengambil atau dia mengirim lewat email seperti yang dilakukan KPU Solo, karena putusan itu sudah ingkrah kan. Atau nggak tahu, kalau mereka mau banding sih sebenarnya sih bisa juga, tapi kan hanya memperpanjang proses ya, dan nggak ada gunanya juga. Ini kan bukan pidana yang orang, ini kan hanya dokumen. Dan dokumen itu kan sudah jelas lah, harus dibuka, aturan mainnya udah jelas kok. Apa yang membuat, katakan saja, satu argumen yang cukup rasional yang dipegang UGM untuk melakukan hal yang sama berkali-kali? Maka meskipun dia dikalahkan, tapi dia tetap bukan ngotot, ngeyel ya? Untuk ya nggak tahu ya, mungkin mereka, ini saya kutip aja nih istilah yang disampaikan oleh majelis komisioner ya. Kok UGM terasa punya kaufinisme, kebanggaan berlebihan pada institusinya sebagai universitas yang paling top. Ya memang betul itu. Tetapi kan mestinya sebagai universitas yang kredibel, yang top, dia harus tunjukkan dong. Beri contoh, lembaga ilmiah yang terbuka, yang tidak menutup-nutupi informasi, yang ingin mencerdaskan rakyat Indonesia dan sebagainya. Tetapi kenapa dalam soal ijazah Jokowi ini begitu, istilah mereka sendiri ya, kami memang mengutamakan asas kehati-hatian. Di mana asas itu tidak ada, tidak sama sekali istilah itu tidak ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Asasnya adalah dokumen itu terbuka, tertutup, atau dikecualikan. Udah. Nggak ada dokumen yang terbuka terus harus hati-hati bukanya. Atau dokumen tertutup menyangkut rahasia negara yang dimiliki UGM kemudian harus diberikan dengan hati-hati. Jadi nggak ada tambahan kalimat asas kehati-hatian, itu nggak ada, ngarang sendiri. Mas, tadi kan yang kemudian diminta dan seharusnya segera diberikan UGM selain ijazah itu kan tadi kartu rencana studi, kartu hasil studi, kartu KKN. Apakah memang mereka tidak punya ini sehingga kemudian mereka tidak mau menyerahkan? Ada indikasi begitu? Itu dalih mereka. Di persidangan, betul, sebelum persidangan ketika kan proses menuju sidang KIP itu, pertama kita harus menyurati pihak UGM-nya. Kita meminta sejumlah dokumen yang kita minta. Nah, kemudian oleh UGM jawabannya ada 3, seperti sering sudah kami sampaikan. Dokumen tidak ada dalam penguasaan kami. 2, dokumen ada dalam penguasaan kepolisian untuk proses hukum. 3, tidak memiliki dokumen itu. Jadi itu jawaban pada surat kami. Makanya ketika kita gugat ke KIP, terus mereka tetap jawaban yang sama, 3 itu tidak dalam kekuasaan kami, sudah dikirimkan ke polisi dokumen. Tapi kan paling aneh waktu itu loh, kalaupun mengirimkan menguasakan ke kepolisian, kan mereka punya salinannya. Iya, betul. Nah, itu keanehan-keanehan yang maaf kelihatan jadi agak, istilah populer itu agak dungu. Ya kan? Mohon maaf, kampus yang tadi top dalam banyak hal juga seringkali melakukan kedunguan seperti itu ya. Itu yang menurut saya aneh, artinya itu mulai memprihatinkannya di sana. Jadi kan pengalaman kami itu dari sejak sedang awal, KPU itu agak kooperatif sejak awal. Begitu kita minta, mereka sudah berikan, walaupun disensor gitu, ijazah dan lain-lain itu. Nah, UGM sampai detik terakhir, sampai saat ini hanya mengirim 1 dokumen setelah kita mengajukan keberatan. Mas, sebentar, dokumen yang diberikan UGM cuma 1, berita acara penyerahan dokumen-dokumen kepada kepolisian. Ada 505 dokumen itu. 505 dokumen yang diserahkan. Itu lagi-lagi disensor.
dihitamin. Istilah saya waktu itu blackout. Jadi nggak ketahuan 505 dokumen itu apa. Nah, kami berharap nanti ketika bertarung dengan polisi, Ya. Kita bisa mendapatkan buka itu. itu, Ya. 505 itu apa sih sebenarnya? Iya, Kok iya, sebanyak itu? Urusan ijazah aja kok sampai 505 dokumen. Dengan dengan jumlah sebanyak itu 505. Jadi ada kemungkinan tuh di sana ada juga yang tadi dikehendaki. Mungkin Iya, KRS-nya bukan cuma KHS, satu. KRS, kartu studi, Mungkin dan sebagainya. KHS-nya meliputi tidak hanya semester mungkin. Laporan KKN dan sebagainya. Tapi apakah laporan KKN orang lain? Itu kita nggak pernah tahu ya. Nah itu jadi UGM sengaja menciptakan aura misteri, teka-teki terus-menerus dalam sidang. Nah, kita nggak tahu dan kita masih penuh teka-teki apakah akan kooperatif menghubungi kita untuk ngambil dokumen atau ngirim. Kalau kita berharap supaya simple, ya kirim aja kayak KPU Solo kan dengan teknologi informasi di email juga 1 menit sudah kekirim. Tapi kita UGM nantilah kita hold sampai ending obrolan kita ini. Kita lanjutkan ke KPU dulu ya karena kan tema utamanya kan KPU nih. Jadi saya mau membocorkan beberapa anomali sedikit ya, yang dari 77 dokumen itu ya. Yang paling menarik 3 saja yang akan saya spoil ya. Pertama, ijazah SMA Jokowi. Jadi teka-teki apakah SMA Jokowi itu apa sih? Waktu itu kan ada dua narasi, SMA 6 Surakarta atau SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Surakarta. Kan itu jadi perdebatan tuh. Dalih populernya kan, waktu itu memang masa transisi, ada ganti nama dari SMPP ke SMA 6. Ke SMA 6. Oke, itu dalihnya. Tapi yang jelas kan dokumen menunjukkan, setelah kami lihat, ijazah SMA Jokowi itu namanya adalah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP Surakarta. Jadi tidak ada itu SMA 6, Jokowi lulusan SMA 6. Kita punya data otentik dari ijazah. Lain soal kalau ijazah itu juga dimain-mainin ya. Tapi dari ijazah yang kami terima jelas ijazah Jokowi SMPP, bukan SMA 6. Pertanyaannya, kenapa Jokowi harus mengaku-ngaku SMA 6? Mengaku-ngaku itu bukan hanya retorika, tetapi ditulis di riwayat hidupnya, kurikulum vitae-nya waktu mencalonkan diri jadi presiden gubernur. Jadi riwayat hidup yang kami dapatkan itu tertanggal tahun 2010. Di situ Jokowi sendiri yang menuliskan bahwa dia alumni SD ini, SMP ini, dan SMA 6. Bukan SMPP ya, seperti tertulis di ijazahnya. Apa maksudnya? Misteri. Dan kenapa mereka masih dalam perdebatan masih ngeyel SMA 6 gitu. Nah, kemudian kalau mau dilacak lagi kan jadi tidak relevan argumen waktu itu ada proses transisi bla bla bla. Ya, untuk apa? Kenapa tidak sesuai ijazah saja? Apa maksudnya? Apakah SMPP itu SMP sekolahan yang buruk sehingga malu? Sehingga harus ngaku-ngaku SMA 6? Ya kan? Nah, itu spoil satu. Spoil yang kedua, ijazah soal jurusan. Nah, ini yang menarik. Jurusan di UGM. Di ijazah, sebentar, di riwayat hidup dulu ya, kembali ya. Karena kita mendapatkan dokumen riwayat hidup itu membuka banyak hal. Dalam riwayat hidup ditulis oleh Jokowi bahwa dia alumni UGM Kehutanan jurusan teknologi kayu. Dan memang seperti itu kan yang juga oleh Jokowi di retorika, diomongkan berkali-kali. Tetapi di dokumen yang kami dapatkan, jurusan itu tidak ada. Tercoret. Teknologi kayu itu. Jadi ada lulus dari Fakultas Kehutanan, jurusan titik. Mestinya ditulis tangan, ya kan? Itu ada garis aja. Artinya tidak disebutkan bahwa jurusannya teknik kayu. Teknologi kayu. Jadi apa jurusannya? Maksudnya apa? Tidak jelas. Nah, ini kemungkinan dapat temuan yang menarik lagi. Dari kita dapat informasi ya
dari satu buku yang uniknya justru kita dapatkan dari Universitas Leiden. Ada buku buku terbitan tahun dari Belanda ya? Bahwa dan seingat saya ini pernah disinggung juga oleh salah satu pengajar pengajar Universitas Leiden itu. Kalau nggak salah namanya Dr. Suryadi. Suryadi. Ya, betul. Dia pernah nyampaikan itu juga dulu setahun lalu itu. Dan bahwa dari buku itu yang ada di Universitas Leiden, tapi buku itu nggak ada di UGM, itu jelas bahwa cuma hanya ada 3 jurusan, yaitu jurusan ekonomi perusahaan hutan, teknologi kehutanan, dan konservasi sumber daya hutan. Jadi nggak ada itu teknologi kayu. Pertanyaannya, Jokowi selama ini ngarang teknologi kayu dari mana? Iya. Dan uniknya sekali lagi dikomparasikan dengan dokumen di riwayat hidup itu ditekankan teknologi kayu. Alumni lulusan ke Fakultas Kehutanan jurusan teknologi kayu. Maksudnya apa? Nah ini kita jadi ketahuan semua ya. Itu hal-hal yang menarik yang artinya menarik selama ini jadi perdebatan yang nggak jelas, akhirnya bisa terungkap pembuktiannya. Evidence based, berbasis pembuktian. Jadi case close untuk 2 isu itu. Ada satu lagi yang to be fair ya, karena memang Bon Jovi itu kan ingin fair ya, tidak ingin berprasangka, sentimen. Ada satu juga yang bisa terungkap, yang ini bagus untuk kubu Jokowi, yaitu berdasarkan formulir LHKPN yang diserahkan Jokowi pada tahun 2005, waktu mencalonkan dari wali kota. Memang di formulir itu, isian form itu, Jokowi sudah mencantumkan gelar insinyur. Jadi teka-teki bahwa ada Dr. Andes atau insinyur. Dr. Andes atau insinyur, bahwa dulu waktu wali kota Solo itu dia Dr. Andes, case close. Artinya dengan catatan ya, apakah data LKHPN itu memang otentik? Itu lain soal. Kita anggap positive thinking itu otentik karena tahun 2005. Artinya sejak tahun 2005 Jokowi menggunakan gelar insinyur. Apakah insinyurnya benar itu lain soal lagi. Nah itu kira-kira tiga poin awal yang menarik ya, hal-hal yang perdebatan selama setahun lebih ini sekarang sudah settle. Kan masih banyak perdebatan lain yang bagi kami di Bon Jovi harus menunggu cross check perbandingan dokumen dan sebagainya, dan harus nunggu dulu dari UGM. Itu. Apakah misalnya dengan beberapa tadi soal teknologi kayu, soal apa lagi yang pertama tuh yang tanda tanya pertama SMPP atau SMA 6. Ya. Pernahkah kemudian teman-teman di Bon Jovi merekonstruksi sendiri kira-kira alasan-alasan kubu Jokowi untuk melakukan itu, atau Pak Jokowi melakukan itu, mengaku di SMA 6, kemudian mengaku dari teknologi kayu, misalnya diambil dari beberapa dokumen lain misalnya. Ya, sejauh itu belum kita lakukan, tapi kan gini kan itu sudah jadi perdebatan wacananya panjang lebar. Ya. Betul. Ya kalau kami nanti merasa ini sangat penting dalam proses itu, kan ini jasa SMA ya. Betul. Kami cukup datangi Solo aja, melacak dari itu, investigasi lah, investigasi reporting kalau jurnalis. Ya, itu nanti bisa kita lakukan, tapi kita tunggu apakah worth it nggak kita mendedikasikan energi dan waktu untuk melacak SMPP /SMA 6 itu. Kalau memang itu waktu Jokowi lulus itu sudah masih SMPP, tapi kemudian setahun kemudian SMA 6, ya no problem kan. Tapi pertanyaannya kan berarti ya terus what's the point Jokowi kamu ngaku-ngaku SMA 6? Sementara tertulis di ijazah. Tertulis di ijazah, kenapa nggak konsisten dengan ijazah aja? Dan itu artinya attitude ini juga memberikan kita kesimpulan awal ya, belum final. Ya memang ada sesuatu yang sifatnya tidak teliti, tidak prudent, entah itu sengaja atau tidak, atau bahkan mengotak-atik sesuatu demi apa kita nggak tahu. Itu. Dan yang penting selain itu adalah dari temuan-temuan awal kami ini ya, kami juga ya walaupun di satu sisi kami terima kasih ya KPU sudah kooperatif, sangat membantu, tapi di sisi lain kami juga bisa mengungkap betapa saya punya istilah lama yang akan saya hidupkan lagi, selebor cara kerjanya. KPU ini?
sangat selebor. Kalau saya dengar selebor ini saya jadi Tahun 70-an. 70-an. Saya Iya. ingat Benyamin. Iya. Filmnya apa tau gak? Betty Bencong Selebor. Nah, kita biar Gen Z tahu. Ada istilah selebor itu orang yang seenaknya sendiri, ngawur, tidak mau ikut aturan main, pokoknya bandel gitulah. Nah, dalam satu hal, ya, kalau KPU itu kerjanya betul-betul prudent, ilmiah, Ya. ketika dia menerima salinan ijazah Jokowi dan diteliti, dan di situ ternyata ada something wrong, kok salinan ijazahnya stempelnya kok satu warnanya, kedua kok tidak ada tanggalnya. Jadi ini legalisir dari mana, Joko? Legalisir di mana? Apakah di pramuka? Kan bisa dibuat. Kalau sekedar stempel, tanda tangan bisa dibuat, kan bisa begitu. Nah, kenapa KPU waktu itu tidak mempertanyakan? Kan berkali-kali di sidang kita persoalkan itu. Termasuk kita pertanyakan ke UGM ya. UGM pertanyaan itu tidak bisa dijawab UGM. Jawabannya kan itu. Yang 1, 2, 3 kami tadi. akan coba lacak datanya gitu kan, selalu gitu. Atau mereka tidak tahu lah, nggak bisa jawab sebenarnya. Nah, apakah kan pertanyaan terakhir itu saya bilang, jadi sebenarnya stempel legalisasi ijazah Jokowi, ijazah di UGM itu warnanya apa? Siapa biru, apa merah? Siapa yang tanda tangan harusnya? Kan di beberapa bekas yang kami terima ada yang dekan yang menandatangani, ada yang wakil dekan atau petugas apa. Nah, makanya di UGM kan kita ajukan juga berkas-berkas SOP, juknis. Bagaimana ketika menerima permintaan melakukan legalisasi ijazah atau apapun, siapa yang harus tanda tangan, dan itu kalau mereka punya SOP kan kita lacak apakah yang dilakukan sesuai SOP itu. Iya, betul. Nah, kan lebih rincinya lagi, berarti kalau yang melegalisasi itu tidak sesuai SOP, orangnya salah, tanda tangannya tanggalnya nggak ada. Kenapa? Apakah itu resmi dari UGM? Nah, gitu-gitu. Itu yang kemudian menarik untuk nanti diungkap. Itu dijawab nggak ketika persidangan? UGM nggak jawab. Mereka tidak tahu. Karena kan yang datang juga orang-orang baru kan. Alasannya sering kali gini, oh itu dulu gitu-gitu. Jadi ya memang nggak terlalu. Apakah mereka nggak ngerjain PR lah kalau di sidang-sidang ini selalu, makanya hakim Komisi Informasinya kan sering menegur soal kaufinis itu kan, karena ketika diminta melakukan uji konsekuensi, mestinya uji konsekuensi itu melibatkan pihak-pihak independen. UGM tidak melibatkan pihak independen. Mereka sendiri kasak-kusuk antar mereka sendiri. Jadi memang agak sad ya, menyedihkan ya, UGM kok seperti itu. Apakah itu bisa dikatakan bahwa UGM juga sama selebornya dengan KPU? Lebih selebor. Lebih selebor. Kalau selebornya KPU itu 60%. Iya, ini UGM itu 95%. Jadi cuma 5% tidak selebornya. Tidak selebornya, cuma retorikanya aja. Kalau mereka sampai 95% selebor, apakah Bon Jovi memang punya harapan mereka akan mematuhi apa yang dimintakan KIP kepada mereka? Agak pesimis. Karena dengan informasi yang saya sampaikan tadi, track recordnya dulu-dulu tidak mau kooperatif, mau banding dan sebagainya. Nah, kita sudah siap yang worst case skenario. Jadi kita akan gugat ke PT UN atau pengadilan negeri untuk memaksa. Nah, kalau sudah sampai situ kan udah agak memalukan sebenarnya. Dokumen aja kok pakai, karena kan gini, kalau sudah putusan pengadilan negeri atau PT UN dipaksa dan mereka tetap tidak mau, itu bisa dipenjara pegawainya, petugas PPID-nya, pejabat PPID-nya, atau ganti rugi ya, nggak tahu lah nanti itu. Tapi kan memang di Indonesia ini ya kadang suka itulah ndablek ya, keseleboran nanti ketika mau diluruskan ditutup dengan kendablekan. Kita kan sudah berpengalaman waktu pemilu Sirekap kemarin. Tim Bon Jovi itu kan embrionya dari tim Sirekap itu. Ini berhubungan dengan UGM juga waktu itu? Kalau Sirekap enggak lah. Sirekap malah dengan ITB. Karena yang membuat yang membuat Sirekap ITB. Ya itu juga wah ruwet itu. Kan akhirnya kita menang, tapi ya tetap
Kasusnya udah lama, jadi sebenarnya memang ada problematik tuh Sirekap. Tapi kembali ke ini kita lagi diskusi KPU ya. Iya. UGM nanti kita tunggu setelah mereka menyerahkan. Nah, pertanyaannya keseledoran UGM keseledoran KPU yang paling parah, dan ini bukan keseledoran ya, kesengajaan kayaknya. Kesengajaan untuk berusaha menutupi. Nah, Anda ingat tahun lalu 2025. Agustus 2025. KPU Pusat mengeluarkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2005. Itu seingat saya dikeluarkan bulan Agustus tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Tertutup ya? Tertutup sebenarnya, nggak boleh dibuka. Publik tidak boleh mengakses. Itu ingat nggak bulan Agustus 2005? Kenapa itu dikeluarkan KPU Pusat? Waktu itu ada soal Gibran. Nah, waktu itu ramai selain ijazah Jokowi dipersoalkan, ijazah Gibran juga sedang ingin dibongkar. Makanya keputusan KPU nomor 731 itu dengan tegas menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi melindungi urusan teka-teki ijazah Jokowi sekaligus Gibran. Tapi kan waktu itu publik ramai mempersoalkan. Betul. Dan akhirnya dicabut. Usia peraturan itu hanya sebulan. Ya, sebulan, betul. Tanggal 26 September dibatalkan. Nah, karena pembatalan itulah akhirnya Bon Jovi mendapatkan 77 dokumen. Kalau yang peraturan itu tidak dibatalkan, kita mungkin ngupload, nggak dapat apa-apa sampai sekarang. Jadi poinnya apa? Itulah pentingnya rakyat kita, civil society, untuk semaksimal mungkin dengan menggunakan koridor hukum ya, mempersoalkan, mempertanyakan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan itu. KPU jelas sedang menyalahgunakan kewenangan itu. Dia melanggar Undang-Undang Kebebasan Informasi sebenarnya ketika mengeluarkan keputusan nomor 731 itu. Dan kalau tidak kita persoalkan, seolah-olah itu sah dan tertutup. Kita nggak bisa punya lagi informasi publik tentang pejabat publik yang kita ingin pertanyakan, ijazahnya dan lain-lain, kekayaannya dan sebagainya. Nah, itu rangkaian kisahnya satu persatu terungkap. Bon Jovi sendiri merasa bahwa aturan 731 tahun 2025 ini bau, artinya itu dikeluarkan KPU dengan satu dengan adanya niat buruk, mens rea misalnya. Mens rea. Ada? Kecuali memang KPU itu imbecil ya. Iya, imbecil. Naif. Iya. Tapi kan masa sih KPU yang proses rekrutmennya begitu rigid ya. Saya rasa memang kemungkinan terbaik analisis saya ada yang memesan. Iya. You know pesanan keluarga. You know who ya. Ya. Jadi dipesan, kok diserang nih bapak anak ijazahnya. Telepon KPU, tolong dong gimana diatur agar dibuat aturan ijazah calon presiden dan wakil presiden nggak boleh diutak-atik, nggak boleh dibuka. Akhirnya dibuatlah peraturan itu. Dan karena diprotes, dibatalin. Itu bersangkutan dengan relasi kuasa atau relasi cuan kelihatannya? Kuasa cuan. Kuasa cuan, dua-duanya berarti. Iya, kuasa kalau nggak punya cuan juga kayak apa yang dialami Prabowo sekarang. Banyak perintahnya dicuekin. Pengen mereformasi Polri, nope. Pengen ini, nope. Tiba-tiba ada yang kemarin agak lucu juga, Siaga 1, itu? Di TNI ya? Iya, itu kan satu keanehan-keanehan yang itu tidak ada penjelasan lain selain kuasa dan cuan. Karena kuasa tanpa cuan juga nggak akan efektif. Apalagi negeri ini ya. Cuan tanpa kuasa mungkin bisa sedikit efektif. Karena yang berkuasa suka dapat cuan. Gitu. Mas, kalau misalnya semua dokumen ini nanti diberikan, kemudian terbuka, apakah ada implikasi ke belakang, aplikasi hukum ke belakang, atau semata ke depan? Ke belakang itu artinya segala sesuatu yang kemudian terbukti bukan cuma sekedar tidak proper ya, tapi tidak legal,
bisa kemudian mempengaruhi keabsahan masa lalu seseorang? Ya kalau ini murni wilayah politik saya rasa. Ya. Wilayah politik itu artinya harus ada keputusan politik apakah ingin membongkar semuanya atau hanya membuat atau satu policy agar dibongkar tapi tidak akan merusak tatanan gitu. Ya kecuali ada revolusi ya, ganti itu mungkin ya mau tidak mau bisa dibuka, tapi best skenario saya ya kalau nanti ini terungkap semua ya memang ya mau tidak mau ya Jokowi harus, kalau ijazahnya memang tidak otentik diungkap, tapi ya tidak ada pengaruh dengan 10 tahun era kekuasaannya karena waktu itu ya kesalahan Jokowi, tapi kan juga negara turut serta. Masa menghukum negara? Ya kan? Kalau negara dihukum, siapa yang dihukum? Jadi, tapi gini, paling ya secara hukum ya, kalau tadi secara politik. Secara hukum yang bisa terjadi adalah Jokowi dianggap melakukan pemalsuan. Kalau ya, saya belum menilai ini, tapi kalau itu ada pasalnya di KUHP, kalau nggak salah pasal berapa waktu itu, dan ada ancaman hukumnya 6 tahun. Nah, tapi itu bagi presiden yang dihukum karena pemalsuan kan sudah betul-betul disgrace. Iya. Dan sebetulnya untuk posisi dia sebagai presiden kan tidak ada persoalan. Dalam arti syarat seseorang untuk mencalonkan diri sebagai presiden kan SMA. Iya, betul. Itu juga memang akhirnya kita ya, ngapain ya mencari penyakit harus mengaku-ngaku atau harus menunjukkan ijazah S1 untuk gagah-gagahan kali ya, UGM. Atau mungkin itu memang strategi agar punya nilai tambah kan, sehingga lebih kredibel gitu. Tapi kan kalau mau lebih simpel ya pakai ijazah SMA selesai, urusan ini tidak ada sebenarnya kan, tidak akan terungkap ini. Nah, kita mungkin ini menjelang ending ya, sudah berapa menit. Saya rasa kita yang paling dari proses saat ini ya, putusan KPU belum tentang UGM ya, tapi dari dokumen-dokumen yang kita dapatkan dari KPU ini, catatan yang paling menarik adalah UGM. Kenapa sih UGM seperti itu? Kalau KPU bisa leluasa memberikan itu semua 77. Nah, kita lihat, kita hanya minta sekitar 20 ke UGM. 20 dokumen. Jadi 20 itu termasuk KRS, KHS tadi? Ya, semuanya. Salinan ijazah, termasuk SOP. Nah, SOP itu kan mestinya paling simpel ya. Ya kalau mereka tetap berdalih tidak punya, ya nggak apa-apa. Makanya kita berharap 60% lah dari yang kita minta itu dikasih ya. KRS, KHS, laporan KKN, tentang skripsi, dan sebagainya. Nah, itu karena itu primer dalam upaya melacak apakah proses Jokowi mendapatkan dokumen itu didukung oleh itu semua. Karena kan contohnya gini, yang menarik adalah teka-teki yang ditunjukkan oleh siluet presentasi Bareskrim waktu itu. Daftar ulang Jokowi itu daftar ulang untuk D3 kehutanan. Jelas itu 2 kali ada 2 dokumen. Nah, tapi kan kemudian dia bisa S1, jelas-jelas daftar ulangnya D3. Ya, tapi kan kemudian sambil lalu penjelasannya, ya kan kemudian setelah D3-nya selesai melanjutkan. Oh iya, tapi kok bisa selesai 5 tahun? Jenius dong. Zaman segitu ada memang orang di sekolah teknik itu bisa selesai 5 tahun? Hampir nggak ada, kalau bukan nggak ada. Ya lain soal kalau Jokowi jenius ya, memang. Tapi gimana jenius? Wong berdasarkan pengakuan rektor UGM, IP-nya cuma 2, sekian, 2,5. Ini nggak jenius ya? Bukan 2,5. Ya 2,5 itu akhirnya pengakuan UGM. Kalau Jokowi sendiri pengakuannya cuma 2. Ya, 2. Itu bro. Jadi inkonsistensi yang menggelikan itulah yang bagi kami yang dengan penelitian berdasarkan evidence base ilmiah itu tidak agak kami hiraukan ya dalam perdebatan misalnya saya diundang TV atau di podcast saya kan nggak pernah masuk wilayah itu karena memang itu asumsi dan hanya bersifat ingatan
sesuatu yang ilmiah tidak bisa hanya ingatan. Saya sih masih berasumsi Jokowi lupa soal SMPP atau SMA 6, naif gitu ya. Kemudian soal teknologi kayu. Nah, kalau itu sengaja kan sebenarnya ya untuk apa kan nggak terlalu signifikan juga kan. Nah, ya poin yang paling penting adalah amburadulnya kearsipan UGM. Jadi di persidangan kami 6 persidangan itu paling alot itu dengan UGM dialognya sebagai lembaga yang mestinya entitas orang-orang sivitas akademika yang lebih smart kan dan pinter. Ternyata paling sulit untuk mengorek membuka dengan asumsi asas kehati-hatian itu. Bahkan terakhir itu saya masih ingat UGM itu berprinsip setelah uji konsekuensi soal data-data tertentu itu pribadi akhirnya diputuskan oleh komisi majelis KIP itu dibuka, kecuali yang benar-benar pribadi seperti nomor NPWP. Kita kan nggak perlu, boleh itu nggak dibuka. Tapi masalah KR, KS dan beberapa poin penting itu kenapa sih nggak dibuka saja? Karena kan gini loh, kalau UGM menggunakan forum sidang KIP itu untuk membela diri, itu sidang yang paling tepat. Mereka bisa melakukan vindifikasi, membebaskan diri dari tuduhan dengan menunjukkan bukti-bukti. Kan yang dilakukan UGM itu cuma memberikan testimoni, bukan bukti. Sebagai lembaga yang mestinya punya bukti. Bisa kita katakan bahkan bukan testimoni, kilah. Ya, testimoni. UGM kemudian ngomong semua berkilah. Testimoni yang substansinya kilah. Jadi itu kan rektor, seingat saya rektor UGM 2 atau 3 kali kan membuat press conference, tapi isinya sama, hanya dalih ya. Mungkin kalau kilah terlalu kasar lah. Yang lebih sopan dalih ya. Berdalih soal inkonsistensi IPK-nya. Wong Jokowi ngaku 2,1 kok dia bilang 2,5 sekian. Nah, kan nggak perlu dong. Institusi ilmiah tidak hanya tell, mengatakan, tapi harus show. Ada istilah show, don't tell. Itu di jurnalis kita. Jurnalis kan itu. Show, don't tell. Tunjukkan. Jangan cuma omong-omong. Iya. Nah, itu yang tidak dilakukan. Prinsip paling elementer, dasar dari institusi ilmiah. Untuk menunjukkan bukti. Bukan hanya ngomong. Tapi UGM hanya selalu memberikan dalih testimonial. Itu kan nilainya sama dengan polisi yang juga bilang, oh ijazahnya asli. Titik. Yang bisa mengatakan ijazah asli itu adalah panel ahli, peer review, independen, yang sudah meneliti dengan itu. Jadi memang posisi Bon Jovi sendiri kan tidak masuk wilayah binary itu, hitam putih, asli palsu. Tapi kita ingin mengungkap dari situasi kontroversi ini. Nah, sedikit demi sedikit sudah mulai terungkap, dan semoga ini itu catatan yang paling penting untuk UGM ini adalah kita kan masih menunggu nih UGM minggu depan kan, tanggal 15 lah kita. Deadline-nya itu ya? Tanggal 15 kalau enggak juga mereka memberikan informasi atau konfirmasi akan kita datangi. Apakah ada kesan bahwa tadi kan UGM tidak menggunakan forum KIP itu sebagai sebuah bentuk pembuktian, pembelaan. Apakah ada kesan atau bahkan kemudian menjadi sebuah keyakinan dari Mas Lukas dan kawan-kawan, UGM tidak memberikan tim terbaik justru untuk kepentingan dia sendiri saat itu? Kalau itu terjadi, mengapa? Ya, kita nggak bisa menilai itu ya, karena kan kita tidak bisa membandingkan tim terbaiknya seperti apa. Ya, betul. Yang ada yang di depan kita ya itu kan UGM selalu membawa rombongan paling banyak, seingat saya. Ada terakhir sebelum sidang-sidang waktu pasca mediasi itu ada 12. Dari banyak benar. Iya, paling yang ngomong 2 atau 3. Ya saya nggak tahu juga ngapain perlu 12 orang. Tapi intinya adalah UGM sekarang betul-betul yang menanggung beban ya. Jadi apapun nanti misteri yang terungkap tentang jasa Jokowi, baik asli maupun tidak asli ya. Karena ada selain asli palsu ada teori ketiga. Apa? Asli tapi orangnya yang palsu. Saya nggak masuk wilayah ini biarkan teorinya siapa itu Dr. Zul ya. Yang saya dengarkan dari. Karena ya kalaupun orangnya palsu kan problemnya bukan orangnya. Orang palsu tapi kan ijazahnya ini. Ya. Berarti orangnya tetap asli menggunakan ijazah orang lain. Gitu. Tapi ya intinya gini,
menurut saya ini PR catatan yang yang keras ya untuk UGM gitu ya. Karena dia tidak betul-betul terkesan ingin membantu menutupi. Kesan itu kuat. Karena itu tidak kan jadi pilihannya gini. Apalagi kalau kita bandingkan dengan pembicaraan awal. Ada itu universitas di Belanda, Leiden, yang ternyata punya data yang lebih lengkap dibanding UGM soal salah satu fakultasnya di UGM. Fakultas Kehutanan UGM. Itu kan ironis banget. Nah, coba bayangkan kalau ketika perdebatan ini tahun lalu kan ramai sekitar bulan April, Mei, Juni. Ketika perdebatan itu lagi ramai, saya waktu itu udah usulkan tahun lalu bahwa UGM itu dedikasikan 10 halaman website. Atau kalau belum goes digital, buat majalah dinding kayak kita waktu sekolah. Nah, di majalah dinding itu kaca ditunjukkan itu dokumen-dokumen KHS menunjukkan memang Jokowi betul-betul mahasiswa UGM dan juga foto-foto lah ya yang menunjukkan itu yang harus dilakukan oleh UGM saat itu sejak awal kalau ingin membuka kasus ini dan kalau yakin. Nah, saya rasa kan seingat saya pernyataan rektor UGM ya. Ini kan tell the truth aja. Rektor UGM ini kan sedikit problematik karena dia menjadi rektor karena diangkat Pratekno, disupport lah. Nah, Pratekno kenapa nyupport dia? Kenapa kan kita tahu. Banyak persoalan yang tanya. Cause effect sebab akibat yang sangat memang masuk wilayah konspiratif, tapi konspiratif yang sebenarnya terlalu gamblang. Terlalu telanjang lah ya. Iya, jadi UGM tetap masih punya kesempatan pertobatan saya rasa dengan mengirimkan dokumen-dokumen yang kami minta. Pada saat itu, nanti kami itu ya. Nanti entah dikirim lewat email nggak masalah juga. Nanti kami akan jelaskan, kita akan bantu UGM untuk menegaskan, oh benar, gitu. Kan kita tidak ada beban salah atau benarnya, tapi bukti, gitu kan? Oh kalau ternyata UGM menunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan itu semuanya valid dan divalidasi, ya. Kita akan omongkan sesuai temuan kita. Seperti yang tadi kita bilang soal insinyur atau dokter Andes. Kita dengan karena kebenaran itu yang kita ingin ungkap. Nah, nggak mau diskusi nih soal isu yang sosial media ini. Silakan. Nah, saya ingin komentar dikit aja ya. Silakan. Yang saya sayangkan ya, selain paling menyayangkan dengan sikap UGM yang tidak kooperatif itu, saya rasa sekarang ini yang sangat menyedihkan adalah upaya-upaya pendukung relawan Jokowi atau istilahnya termul itu yang menggunakan isu ini menjadi infotainment. Pribadional. Iya, jadi untuk urusan gosip, kasak kusuk dan sebagainya membawa. Jadi satu pihak ingin mengungkap soal paling penting ya, perlu diketahui publik, jadi menyangkut kepentingan publik soal ijazah, tapi direspon dengan soal gosip. Infotainment kan yang mengungkap memang pengacara infotainment kan si Farhad Abbas yang memang terkenal. Jadi benar-benar tidak mutu. Jadi kelihatan sedang mencari segala cara, menghalalkan segala cara untuk membungkam upaya mengungkap ijazah ini, ya kontroversi ijazah ini. Dan juga ada 2 kasus terbaru yang agak mengagetkan itu semakin menunjukkan betapa selebornya kubu Jokowi ingin mempertahankan diri, ingin dengan merekrut Egy Sujana dan siapa itu Damai Lubis, yang terbaru Rismon. Itu kan kalau ijazah dia asli ngapain sih pakai cara-cara yang tidak logis, tidak elegan itu. Jadi ibaratnya membeli pihak lawan agar bergabung ke pihak dia gitu kan. Ya kalau Egy sama Damai masih ya oke lah, mereka memang perlu karena sakit. Kalau Rismon ini kan sudah jelas kalau dia ternyata seperti temuan termul itu yang datang ke Jepang untuk membuktikan bahwa ternyata ijazahnya juga palsu, bahkan memalsukan surat kematian, kalau itu benar. Ya kan nggak perlu menganeksasi membeli Rismon gitu. Dan pertanyaan menarik, kenapa isu Rismon mereka tidak lanjutkan? Setelah mereka repot-repot ke Jepang, kenapa kan sekarang Rismon jadi juru bicara mereka? Itu kan satu inkonsistensi yang tidak betul-betul selebor, tidak bermutu, gitu. Menunjukkan level
kekacauan Berpikir. logika, kekacauan berpikir, dan menunjukkan kebloonan. Oke. Bagaimana orang yang selama hampir setahun memusuhi mereka, ngobrak-abrik argumen mereka, Rismon itu. Yeah. Sekarang mereka sanjung-sanjung sebagai pemberi bukti kan. Si Rismon konon menurut gosip membongkar ada 50 miliar bla bla bla, yang saya tahu persis itu bullshit ya. Karena kan saya ada di saya bergaul lah. Jadi tahulah kalau ada yang gitu-gitu. Yeah. Sebagai jurnalis pasti saya juga akan marah kalau ada bohir-bohir seperti itu. Nah, intinya adalah perbedaan antara kubu yang mempertanyakan ijazah dengan kubu yang membela ijazah ini adalah yang satu untuk kepentingan negara, publik, yang satu untuk kepentingan personal Jokowi. Okay. Melindungi individu, namanya kebetulan Jokowi. Yeah. Nah, dan mereka menggunakan segala cara untuk melindungi itu. Dan ini catatan sejarah yang sangat sangat konyol dan sangat blow on, yang mestinya sangat memalukan ini. Oke. Terima kasih Mas Lukas. Kita agak lebih dari waktu, tapi bagaimanapun terima kasih. Terima kasih Mas Lukas. Ya. Sobat Mandilog, kebenaran kata George Orwell, di masa kebohongan universal, mengatakan yang benar adalah tindakan revolusioner. Dan dalam perkara seperti ini, revolusi itu tidak selalu datang dalam bentuk teriakan, tetapi dalam bentuk dokumen, lembar demi lembar yang tak bisa lagi disembunyikan. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa ilmu tanpa kejujuran hanya akan melahirkan kesesatan yang terstruktur. Sebab ilmu bukan sekadar pengetahuan, tapi juga amanah. Dan ketika amanah itu mulai diragukan, maka yang runtuh bukan hanya individu, tetapi kepercayaan publik itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Dan mungkin justru disitulah inti seluruh perkara ini. Bukan sekadar membuktikan siapa yang benar, tetapi memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi keraguan di hadapan rakyat dan di hadapan sejarah. Agar pula dunia tahu, masih banyak orang baik yang ingin agar wajah Indonesia di mata dunia tetaplah baik. Bukan negara yang membiarkan kelancangan dan dusta hidup selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.